Sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Slamet yang agung. Kolam-kolam perikanan yang berkilauan. Disinilah keindahan alam berpadu dengan kehidupan yang damai dan harmonis. Semua bersatu menciptakan keharmonisan. Selamat datang di Desa Mangunegara, sebuah desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Berjarak 11 km dari pusat kota Purbalingga, menawarkan potensi alam yang indah dan budidaya kolam perikanan sebagai penghasilan utama warganya. Sebagai salah satu desa dari 19 desa di Kecamatan Mrebet, kami berada di pusat pemerintahan Kecamatan Mrebet. Merentang di atas lahan seluas 132,32 hektar, terdiri dari tanah sawah 67 hektar, tanah pekarangan pemukiman 37 hektar, dan lainnya 28,25 hektar, dan berada dalam ketinggian 175 meter di atas permukaan laut, serta membentang dari utara ke selatan 1 km, dan dilintasi 2 sungai, yaitu Sungai Paku dan Paingan. Desa Mangunegara memiliki sumber air yang melimpah, pesawahan yang hijau, kebun yang subur, hingga kolam perikanan yang bersanding dengan rumah warga. Desa Mangunegara adalah rumah bagi 3.881 jiwa yang terdiri dari 3 dusun, yang terbagi menjadi 21 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Mayoritas penduduk yang beragama Islam membuat tradisi kaya akan nilai keagamaan yang mendalam. Desa kami berbatasan langsung dengan Desa Selaganggeng di sebelah utara, Desa Karangturi dan Desa Onje di sebelah timur, Desa Bojongsari di sebelah selatan, dan Desa Karangnangka di sebelah barat. Kisah Mangunegara dimulai dari sejarah yang belum sepenuhnya dapat kami ceritakan. Namun, sebuah momen penting tercatat awal mula desa ini tidak dapat terlepas dari peran Eyang Mangunjaya sebagai pendiri desa ini sekitar tahun 1700 Masehi. Saya pribadi, nama saya Pak Miwo atau nama aslinya Pak Miswono, panggilan sehari-hari itu dipanggil Pak Miwo. Beliau seorang putra adipati, anak pertama dari Hanyokropati Mangurat I bin Karebet, yang kebetulan bertempatan di Desa Mangunegara. Beliau dalam perjalanan hidup itu kenapa dia disebut Eyang Mangunjaya. Beliau itu orangnya tuh ngelembah manah, makanya orangnya itu ada pasor, makanya beliau tuh menerima ada di seperti ini, di bawah ini. Ketika masa zaman Belanda dulu, zaman perang itu dulu, seluruh warga Desa Mangunegara sini kalau ada peperangan itu, ada Belanda datang itu semuanya itu lari ke tempat sini karena di sekitar tempat sini terlintas dari peluru Belanda itu. Nah, terus kelanjutannya beliau mengembangkan desa ini dengan syiar agama. Mudah-mudahan warga Desa Mangunegara antrem, tentrem, ayem, loh jinawi. Mugi-mugi paringono selamat fitini fitinya wal akhirah. Mugi diparingi kemudahan segala sesuatunya, kelancaran, paringono rezeki ingkang kathah berkah barokah saung ibadah. Seperti beliau lah Eyang Mangunjaya. Kenapa disebut Desa Mangunegara? Karena beliau itu ambil nama dari Eyang Mangunjaya, makanya itu Desa Mangunegara. Di balik kemajuan Desa Mangunegara, terdapat pemerintahan yang kompak dan kuat, yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, beberapa kaur dan kasih, serta kepala dusun yang bekerja sama menjalankan roda pemerintahan. Tidak hanya itu, Desa Mangunegara juga kaya akan sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita menjelajahi dunia pendidikan sebagai pilar penting generasi desa dan bangsa. Kami bangga memiliki 2 sekolah dasar, 1 pendidikan anak usia dini, 3 taman kanak-kanak,
dan 3 taman pendidikan Al-Quran yang tersebar di berbagai penjuru desa guna menjamin pemerataan akses pendidikan. Semuanya menawarkan pendidikan yang nyaman, lingkungan belajar yang suportif, dan pengajar yang berkompeten di bidangnya. Di sini, sektor ekonomi didominasi oleh perikanan dan pertanian. Bukan hanya itu, Desa Mangunegara merangkul sektor lain yaitu perdagangan dan juga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tercatat ada sekitar 50 UMKM yang masing-masing berkontribusi pada pendapatan desa dan masyarakat sekitarnya. Salah satu kebanggaan Desa Mangunegara adalah UMKM Roti Toso dan Mino yang sudah berdiri sejak tahun 2018 dengan pemasaran yang sudah cukup meluas di wilayah Purbalingga. Selain itu, juga terdapat UMKM Tin Batik yang bahkan pemasarannya sudah mencakup wilayah nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Wahyuningsih, pemilik dari usaha batik Tin Batik. Saya mulai tertarik usaha batik ini, mulai tertarik membatik sebenarnya tahun 2008. Iseng-iseng main ke tetangga membatik kok asik. Tapi membatiknya cuma monoton, motifnya itu aja, nggak pernah ganti yang lain. Akhirnya saya mencoba ambil beberapa daun, tak kasihkan ke pembatik. Ini coba batik ini sih. Loh, nanti yang beli siapa? Ya udah saya aja nanti tak beli. Akhirnya pesen sampai 6, saya beli semua. Terus dari itu saya muncul ide loh, kenapa enggak saya sendiri melakukan batik gitu. Saya mencoba belajar, tiap hari melihat cara membatiknya gimana sih. Mencoba membatik, baru membatik satu udah langsung dipesan orang. Ada tamu, Mbak batiknya bagus, buat aku ya, dibeli 100 ribu. Desa kami juga menjadi salah satu desa yang dijadikan pengembangan budidaya ikan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tempat guna berkelanjutan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama SFV atau Smart Fisheries Village. SFV merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak, yaitu pemerintahan pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri, dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Budiarto. Saya koordinator penyuluh perikanan Kabupaten Purbalingga. Di Desa Mangunegara ada kegiatan SFV, Smart Fisheries Village, Desa Perikanan Cerdas, di mana kegiatan itu adalah inisiasi dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang sekarang berganti nama menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Program SFV ini adalah program kerjasama antara pusat, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Jadi program ini kami penyuluh perikanan adalah sebagai pendamping pelaksana kegiatan SFV di Desa Mangunegara. Di SFV ini adalah kegiatan yang lebih memfokuskan kepada
pelatihan, kemudian ada penyuluhan, kemudian ada pendampingan, terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mangunegara, khususnya di sektor perikanan. Di balik kegiatan alam dan keindahan budaya, Desa Mangunegara juga dipenuhi dengan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kebersamaan dan semangat untuk maju bersama, seperti senam pagi, posyandu, PKK, pengajian masyarakat, dan TPQ. Dengan segala potensi alam dan budaya yang dimiliki, Desa Mangunegara tidak hanya menawarkan keindahan yang memukau, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Dari keindahan alam di kaki Gunung Slamet hingga kegiatan masyarakat yang kaya akan nilai-nilai sosial dan spiritual, Desa Mangunegara adalah sebuah destinasi yang menjanjikan serta pengalaman yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanto, Sarjana Teknik, Kepala Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Desa Mangunegara banyak sekali potensi yang sangat besar, termasuk di sisi lain masyarakat Indonesia, Mangunegara ini memiliki potensi di dalam hal pertanian dan perikanan, karena di sini juga sudah mendapatkan program dari kementerian. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias sekali dalam hal pertanian dan perikanan. Kemudian di sisi lain ibu-ibu juga masyarakat di Desa Mangunegara banyak sekali sentra-sentra UMKM yang ada di desa, termasuk juga ada kelompok-kelompok di bidang UMKM dan juga kelompok di bidang pertanian maupun perikanan. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat Desa Mangunegara, mengharapkan sekali kami sesuai dengan visi misi saya, Kepala Desa, mewujudkan Desa Mangunegara yang sejahtera, maju, dan juga berakhlak mulia. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat Desa Mangunegara, harapan kami dengan potensi yang ada di wilayah Desa Mangunegara dengan air yang berlimpah dan juga sarana-sarana pendukungnya, mudah-mudahan bisa membangun Desa Mangunegara yang sangat sejahtera dan maju. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Mangunegara adalah tempat di mana keindahan alam dan kekayaan budaya berpadu harmonis. Tempat di mana keindahan alam dan kehangatan manusia bersatu dalam harmoni yang abadi. Sampai jumpa di Desa Mangunegara.